acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil jalal wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalur rusuli wa akmalil anam. Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa rabbikum amma ba'd. Yang kami hormati jamaah salat Idul Adha, wabil khusus Sajunal Kiram Bapak Ustadz Haji Aceng Adi Putra SPD. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali melangkahkan kaki kita untuk sama-sama menunaikan sholat sunnah Idul Adha. Mudah-mudahan sholat sunnah Idul Adha kita di tahun ini adalah sholat sunnah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut pun kita sebagai umatnya sangat berharap di hari kiamat kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana biasa sebelum pelaksanaan salat Idul Adha dilaksanakan ada beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai pelaksanaan salat sunnah Idul Adha tahun 1441 Hijriah bertepatan dengan 2020 Masehi yang bertindak sebagai khotib serta imam insyaallah akan disampaikan oleh Ustadzul Kiram Bapak Ustadz Haji Aceng Adi Putra SPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, istiqomahkan dalam berdakwah dan hajat-hajat hidup beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sebagai hilal insyaallah akan dipandu oleh saudara Andre. Untuk selanjutnya kami informasikan sampai dengan saat ini alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Jamiatul Islam RW 05 dan sekitarnya atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada kami di panitiaan. Alhamdulillah saat ini kami sudah menerima sebanyak 9 ekor sapi dan 30 ekor kambing atau domba. Yang berikut nanti akan kami bacakan guna fungsi utama untuk mungkin mengklarifikasi dari segi nama yang sudah disetorkan ataupun alamat yang sudah disampaikan apabila keliru sebelum pemotongan. Diharapkan setelah sholat ini untuk mengkonfirmasikan kepada panitia untuk membetulkan nama atau alamat jika memang kurang tapi tepat apa yang kita masukkan data tersebut. Jadi fungsi utama kita informasikan untuk mencocokkan kembali karena ini akan dipakai ketika ada pemotongan. Data ini akan dibacakan nama-nama dan alamatnya ketika pemotongan akan dilaksanakan. Dan penerimaan hewan kurban masih akan kita terima sampai dengan Sabtu pagi. Karena mengingat kita pelaksanaan pemotongan yaitu esok hari, hari Sabtu. Dan hari ini kita tetap akan mengadakan sholat Jumat. Dan diharapkan untuk menyegerakan nantinya karena ini hari libur bahkan hari besar, khawatirnya nanti ramai agar bisa lebih bersiap-siap lagi untuk pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Dan kami himbau
Haji Sindran Rokan 3 RT 5. Sapi kurban nomor 2 pengkurban atas nama Haji Sumiran bin Martorejo Rokan 1 RT 3, Hajah Puan Yuninggiang binti Masduki Indragiri Raya RT 3, Haji Agus Prayitno untuk almarhum Fadelun bin Karsidan Tungkal 3 RT 1, Hajah Hasina binti Wirya Sintana Rokan 5 RT 7, Faisal Riza bin Aswardi Batanghari 2 RT 8, Haji Trimo bin Sardian Rasa Malaraya RT 10, dan Doni Arya Aditama bin Muhammad Hasan Komunitas Kodi atau Jamaah Batara RW 05. Hewan kurban sapi nomor 3 pengkurban atas nama Sugiyarti binti Sugiarto Rokan 2 RT 4, Rusli untuk almarhum Mas Kuri bin Samhadi Rokan 5 RT 7, Rusli untuk almarhumah Sri Wahyuni binti Sumodi Harjo Rokan 5 RT 7, Edwin bin Adnan Batanghari 3 RT 8, Muhammad Fajar Harta Kusuma bin Ridwan Bustam Batanghari 5 RT 9, Marina Ayu Sulastri binti Haji Trimo Rasa Malaraya RT 10, Diah Ayu Andan Sari binti Danoyo Haji Sukojo Rasa Malaraya RT 10. Berikut sapi kurban nomor 4 pengkurban atas nama keluarga Kurniadi keluarga Kurniadi bin Haji Kasran Haji Sudarmo Tungkal 1 RT 1, Bapak Prayogi untuk almarhum Gino bin Kasnawi Rokan 1 RT 3, Ahmad Rahim bin Yasmin Rokan 1 RT 3, Nabila Nisrina binti Haji Sukoyo Batanghari 1 RT 8, Juwati untuk almarhum Oni Surojo Tony Setiono Batanghari 2 RT 8, Karno untuk almarhum Karni binti Bulan Batanghari 2 RT 8. Hewan kurban sapi nomor 5 pengkurban atas nama Muhammad Riza Rismawan bin Irfan Rismawan Rasa Malaraya RW 9, Haji Dede Rukenda bin Jumrah Jauhari Rasa Malaraya RT 10, Haji Andi Febriansa bin Lukman Sani dan keluarga Rokan 3 RT 5, Zahrotul Firdausiana Fatmayadi binti Mahmud Eva Fatmayadi Rokan 3 RW 5 RT 5, Dafa Batak Rokan 3, maaf ketikanya salah kayaknya atau printernya. Dafa Ibni Sunario Rokan 3 RT 5, Henisa Rani binti Haji Syahrial Zen dan keluarga Rokan 3 RT 5, dan Gusti Nur Imam Hidayat binti Gusti Muhammad Yusuf Rasa Malaraya RT 7. Untuk selanjutnya hewan kurban sapi nomor 6 pengkurban atas nama Hajah Komaria binti Haji Muhammad JC Tungkal 5 RT 2, keluarga Anung Hani Binto bin Bulan Tungkal 5 RT 2, Junaisi untuk almarhum Haji Aminta bin Manggala Rokan 4 RT 6, Ebes Agus untuk almarhum Sumarya bin Sutama Rokan 4 RT 6, Gimin untuk almarhumah Ngadirah Karyo Pawiro Batanghari 2 RT 8, Heru Prabowo bin Taman Siswo Santoso Indragiri Raya RT 8, Mariani binti Ajung dan keluarga Batanghari 6 RT 9. Selanjutnya sapi kurban nomor 6 nomor 7 pengkurban atas nama Idris Hardi Muslim bin Haji Muslim untuk almarhum Haji Aminta bin Manggala Rokan 5 RT
7. Asmana binti Haji Aminta Manggala untuk almarhumah Hajah Ejah binti Santarif. Rokan 5 RT 7. Anugriyati Indah Asmarani binti Idris Hadi untuk almarhum Roni bin Nasrul. Rokan 5 RT 7. Albert L. Kobi. Batang hari 5 RT 9. Alpras K. Ataya Binteri Al-Itobi. Batang hari 5 RT 9. Sukimah binti Suparto. Batang hari 6 RT 9. Dan Muwardi bin Atmo Pawiro. Batang hari 7 RT 10. Selanjutnya sapi kurban nomor 8 kurban atas nama Haji Rizman Bultom untuk almarhumah Hajar Syarifah Mariana Lubis Indragiri Raya RT 1. Salma Kurtahayuni binti Rendra Perdana B Tungkal 4 RT 2. M. Sofiati binti Mahfudin Tungkal 5 RT 2. Wahyudi bin Mariono Tungkal 6 RT 2. Lisa binti Mas Dimas Rokan 1 RT 3. Parijan bin Madasral Rokan 4 RT 6. Dan Triyono Basuki bin Hadi Kastobo Rokan 5 RT 7. Sapi kurban nomor 9 pengkurban atas nama Asrial Aras bin Aras Rokan Tungkal 1 RT 1. Rusmiati untuk almarhumah Jemitri binti Mispan Tungkal 1 RT 1. Rahmilawati untuk almarhumah Haja Siti Asti binti Haji Matnur Tungkal 2 RT 1. Eko Santoso untuk almarhumah Aminah binti Sayyan Tungkal 2 RT 1. Keluarga Abu Sadikin bin Fulan Tungkal 3 RT 1. Keluarga Haji Sugiarso bin Fulan Keadilan Raya RT 1. Dan Wahyu Abadi untuk almarhumah Heriani binti Abdul Manan Rokan 3 RT 5. Untuk selanjutnya yaitu baik, untuk selanjutnya yaitu pengkurban hewan kurban kambing. Nomor 1 pengkurban atas nama Haji Bagindo Asral Rawa Rokan 3 RT 5. Pengkurban nomor 2 atas nama Chandra Bunga Wijayati Villa Nusa Indah Bekasi. Pengkurban nomor 3 Sutrisni binti Cokro Sumarto Pabuaran Cibinong. Pengkurban nomor 4 M. Sudarmo bin M. Sujono Pabuaran Cibinong. Pengkurban nomor 5 Sudarto bin M. Sudarmo Pabuaran Cibinong. Pengkurban nomor 5 Dwi Pangestu dan keluarga Tungkal 1 RT 1. Pengkurban nomor 7 Faisal Ahmad Tungkal 5 RT 2. Pengkurban nomor 8 Salimun Tungkal 5 RT 2. Pengkurban nomor 9 Diah Putrani Amalia Rasamala Raya RT 10. Pengkurban 10 Mutohar untuk M. Akha Aladra bin Mustafa Batang hari 5 RT 9. Pengkurban nomor 12 Sarpina binti Ketet Kerti Tungkal 5 RT 2. Pengkurban 13 Hajah Martini untuk almarhum Ahmad Gunarto Tungkal 5 RT 2. Pengkurban 14 Fitri Nurbati Rokan 5 RT 7. Pengkurban 15 Dwi Budiarti untuk almarhum M. Nasir Ahmad bin Ahmad Batang hari raya RT 8. Pengkurban 17 Kuinta untuk almarhum Gonang Wineto
Rokan 1 RT 3 pengkurban 20 Yudi Permana bin Ebes. Rokan 4 RT 6 pengkurban 21 Ahmad Zulfahmi untuk Ahmad Fauzan Zulfa Yusuf. Batang Hari Raya RT 8 pengkurban 22 Ahmad Zulfahmi untuk Anissa Zulfa Ain Arfunyani. Batang Hari Raya RT 8 pengkurban 23 Bapak Tauhid DPR Keadilan Raya RT 1 pengkurban 24 Ayuki Al-Faizah MS Tunggal 5 RT 2 pengkurban 25 Dian Susanti Rokan 1 RT 3 pengkurban 26 Arya Ahmad Alvaro bin Ahmad Soni Rokan 3 RT 5 pengkurban 27 Azalea Siti Hamizah Batang Hari 6 RT 9 pengkurban 28 Ferdi Nasution binti Anwar Effendi N Tunggal 3 RT 1 pengkurban 29 Naura Hanza binti Firman Ardinsyah Batang Hari 5 RT 9 dan pengkurban nomor 30 atas nama Ismail Aziz Rokan 3 RT 5. Terakhir hewan kurban 31 pengkurban atas nama TM Yasir Sani Rokan 5 RT 7. Kalau saya ada menahan agak sedikit keliru ketikanya, alamat jalannya dengan RT-nya tidak sesuai, jadi mohon maaf. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sudah menyerahkan hewan kurbannya, yang kembali memberikan kepercayaan kepada kami ke panitia yang sudah disusun. Mudah-mudahan amal kurban daripada jamaah semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami informasikan khutbah Idul Adha kali ini yaitu kita batasi hanya 30 menit saja. Pelaksanaan sholatnya yaitu hanya 10 menit saja. Dan mohon maaf, baik bapak-bapak yang di masjid maupun ibu-ibu yang di lapangan, sekiranya tidak diadakan musafahah apalagi cipika-cipiki, tidak diadakan seperti itu demi menjaga kesehatan, saling menjaga kesehatan kita masing-masing. Mohon maaf, kita tidak ada musafahah, tidak ada salam-salaman, dan tidak apalagi lebih daripada itu. Setelah ini silakan langsung bubar, dan juga ibu-ibu untuk tertib untuk membubarkan diri, dan juga bapak-bapak karena kita satu pintu sendalnya diharapkan untuk hati-hati. Yang orang tua mungkin belakangan aja pulangnya, yang muda-muda dulu biasanya duluan. Jadi biar tidak berdesakan karena kita satu pintu, sandalnya satu tempat semua. Jadi sekiranya kami himbau jangan terlalu terburu-buru untuk beranjak pulang ke rumah setelah sudah dilaksanakan. Terakhir sebagai penutup, marilah sama-sama kita bacakan Al-Quran suratul Fatihah sebagaimana diajarkan guru-guru kita. Itu kita niatkan untuk orang-orang yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diterima segala amal ibadahnya, diampunkan segala dosanya, dan kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin di antara kita atau keluarga kita masih Allah berikan ujian sakit pun, kita niatkan mudah-mudahan berkah daripada Idul Adha kita kali ini menjadi jalan cara kerja Allah mengangkat penyakitnya sehingga dapat beribadah dengan sebagai mana biasanya. Dan yang ketiga, pun tak lupa buat kita, keluarga kita yang masih Allah berikan kesempatan sehat, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua menjalankan segala perintah, bahkan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, tak lupa pula enggak bosan-bosan kita niatkan, mudah-mudahan Fatihah kita ini menjadi jalan Allah kabulkan hajat-hajat hidup kita semua. Wabil khusus umumnya hajat hidup dengan masih adanya wabah di kita punya negeri, mudah-mudahan setelah Allah angkat dan Allah hilangkan dan Allah sehatkan kita punya Indonesia dan seluruh dunia pada umumnya. Ditilkan ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat jemaah laki-laki yang di belakang
kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam wal muslimina wal muslimat wasayyirhum sayra man tamassaka bid-dinil qawim. Rabbi ighfir lana wal muslimin minka bi khairin ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ya hadirin, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil
Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ila akhirih. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah Nabiyul Habibul Karim. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat iman yang mudah-mudahan keimanan mustaqim istiqomah dalam jiwa kita. Mudah-mudahan keimanan mustaqim istiqomah dalam keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita. Yang insya Allah ketika seluruh elemen bangsa ini, termasuk kita yang berada di masjid dan juga yang berada di lapangan sana, ketika istiqomah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk orang-orang yang bahagia. Bahagia ketika kita berada di alam dunia ini, dan insya Allah dengan iman yang istiqamah kita akan bahagia ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan iman yang istiqamah, Allah akan masukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua momentum yang sangat besar di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji, dan yang kedua adalah pelaksanaan ibadah kurban. Yang kedua-duanya ini tentu harus dilaksanakan dengan penuh keimanan dan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian, hadirin sekalian? Iman adalah merupakan suatu dasar ibadah kita diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, panggilan yang luar biasa. Allah panggil kepada seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang, bahkan orang sekaya apapun, dia hartanya banyak, melimpah ruah, tapi kalau belum ada panggilan haji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Maka kita bisa lihat, mari kita sama-sama berbagai macam ibadah, apalagi di dunia ada ibadah besar, ibadah haji dan juga ibadah kurban yang akan kita lakukan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan juga melaksanakan ibadah kurban. Mari sama-sama kita dasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang kita lakukan terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini ibadah yang besar, tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak ibadah haji yang dilakukan oleh para jemaah kita, apalagi sekarang dilaksanakan dalam keadaan kondisi yang tidak begitu kondusif, yang dibarengi dengan musibah yang luar biasa Allah berikan kepada kita seluruh umat Islam di dunia, yaitu COVID-19. Ini adalah musibah yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yakin ketika Allah memberikan suatu musibah juga sama harus kita barengi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan musibah, mari sama-sama kita dasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa musibah yang Allah berikan itu adalah tentu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak surat At-Taubah ayat 11.
kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu bikulli syai'in alim, dan Allah sangat-sangat mengetahui apa yang kita lakukan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji meliputi wukuf di Arafah, lalu melontar jumrah di Mina, dan juga tawaf di Ka'bah dan juga bersa'i. Ini semua melambangkan bagi umat Islam, terutama wukuf di pada Arafah. Mari kita sama-sama kaji. Ketika kita berada di padang Arafah, maka semua rata menggunakan pakaian ihram. Artinya di situ tidak ada yang kaya, tidak ada yang punya jabatan, tidak punya pangkat yang tinggi. Tapi apa? Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala penilaiannya bukan yang pangkatnya tinggi, bukan yang kaya, bukan yang gagah, bukan yang ganteng, bukan yang cantik. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling bertakwa kepadanya. Di padang Arafah kita sama, kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membedakannya itu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita melontar tidak lain adalah mengusir setan yang senantiasa mengganggu. Wa tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Artinya sesungguhnya kita harus ketahui bahwa setan adalah sungguh musuh yang nyata buat kita. Maka dari itu jauhkanlah diri kita dari sifat-sifat setan yang akan senantiasa menjerumuskan diri kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu juga ibadah kurban yang dilakukan oleh Nabi kita Ibrahim dan juga Nabi Ismail sebagai anaknya. Ini adalah simbol manusia yang luar biasa, menunjukkan keimanan takwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ayah hadirin sekalian bisa mengorbankan anaknya demi pengakuannya, demi tauhidnya, demi akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, demi mempertahankan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berani mengorbankan anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tiada lain adalah seorang bapak yang sangat tegar, bapak yang sangat harus dijadikan contoh bagi bapak-bapak yang lainnya yang penuh pengorbanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ismail, seorang pemuda yang senantiasa taat kepada Allah, dia taat kepada Rasulnya, dia taat kepada orang tuanya, apapun yang diperintahnya. Kalau itu perintah Allah dan sangat taat kepada orang tuanya dan juga Rasulnya, maka dia lakukan. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai cermin buat kita sebagai para pemuda bahwa Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang pemuda yang luar biasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan kurban tidak bisa dipecahkan, keduanya tiada lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang kita lakukan, apalagi bagi orang-orang yang berkurban, bukan darahnya yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, yang langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya jatuh di tanah, langsung dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika manusia telah berhaji, ketika manusia telah berkurban, maka akan lahirnya manusia-manusia yang teguh keimanannya dan teguh ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang di masjid ini
keimanannya dan istiqomah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di sekalian kalau kita benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah, maka Allah akan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, berkah dari langit dan juga berkah dari bumi. Tapi sebaliknya, kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih kepada kita semuanya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin as-sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'khadhahum bima kanu yaksubun. Jika seluruh penduduk negeri ini, seluruh dunia ini, manusianya telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Tapi sebaliknya, walakin kadzabu fa'khadhahum bima kanu yaksubun, dan apabila kalian ingkar terhadap ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabu, azab Allah sisa sesuai dengan perbuatan kalian. Mudah-mudahan kita semua yang melaksanakan Idul Adha ini dan juga yang melaksanakan ibadah haji dan ibadah Quran menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil hadis wa nafa'ani wa iyyakum bi ayatil ilahi mutaqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi 'ada al-'ayada wa karam, ahmadu subhanahu wa man khalaqa wa sawwar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasra'u biha al-mizan fil mahsyar, wa asyhadu anna Muhammadar
Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga.